Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada subuh kali ini membahas tentang fikih puasa. Walaupun kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, tapi kita tahu bahawa syariat atau anjuran berpuasa itu tidak hanya ada di dalam bulan Ramadan, tetapi juga ada di luar Ramadan. Sepanjang tahun anjuran berpuasa itu ada kepada kita. Hanya bedanya di bulan Ramadan ini kita mengerjakan puasa wajib. Di luar Ramadan itu kebanyakan adalah puasa-puasa sunat. Di antara tanda bahawa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila setelah kita melakukan satu amal, Allah gerakkan lagi kita melakukan amalan yang lain. Ini tanda bahawa amal yang sebelumnya insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan kebaikan, dia kerjakan lagi kebaikan yang lain. Ini insya-Allah tanda kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sempurnakan puasa Ramadan, Allah gerakkan lagi hatinya untuk melakukan puasa sunat. Puasa yang nanti akan kita hadapi setelah Ramadan adalah puasa Syawal, atau juga kita sebut dengan puasa 6. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini sama seperti puasa 1 tahun. Luar biasa Bapak Ibu, ganjaran yang diberikan oleh Allah, nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang nanti telah menyempurnakan puasa Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ini sama dengan puasa 1 tahun. Kenapa begitu besar ganjaran yang Allah berikan? Karena memang di satu sisi perjuangan untuk melakukan puasa 6 itu Bapak Ibu lebih berat dibandingkan puasa Ramadan. Ketika kita puasa Ramadan, hampir semua orang di sekitar kita puasa.
Suasana puasanya terasa. Rumah makan kebanyakan tutup. Walaupun ada kita lihat di pinggir jalan beberapa warung ditutup pakai terpal biru. Ya, tak nampak manusianya, Pak. Tapi banyak Honda yang parkir di situ. Ya, jadi rata-rata rumah makan tutup. Berbeda dengan kita di saat melakukan puasa 6. Kita puasa, namun belum tentu orang-orang di sekitar kita juga berpuasa. Kita puasa 6, kawan makan kacang tujin. Kita puasa 6, kawan merokok. Jadi perjuangannya kadang lebih berat. Maka ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datang fadilah? Orang yang berpuasa Ramadan dia lanjutkan dengan puasa 6 sama dengan puasa 1 tahun. Ada ulama yang menjelaskan bahawa amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada amal yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, Pak Ustaz? Ada. Apa dia? Berinfak. Membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti perumpamaan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan dari 7 tangkai itu masing-masing menghasilkan 100 biji pula. 100 kali 7 sama dengan 700. Inilah amalan yang luar biasa yang dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Seandainya saja amal kita ini Allah lipat gandakan yang terkecil saja 10 kali lipat. Kita berpuasa Ramadan 30 hari paling banyak. Tambah puasa di bulan Syawal 6 hari. 30 tambah 6, 36 hari. Lalu kenapa 36 hari sama dengan nilainya puasa 1 tahun? Kalikan 10. 36 kali 10 sama dengan 360. 360 hari ini sama dengan 1 tahun. Ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Dan tentunya puasa 6 ini setelah kita menyempurnakan puasa Ramadan. Termasuk kalau ada puasa Ramadan kita tertinggal. Ibu-ibu yang barangkali rutin, khusus yang masih produktif, ada puasa Ramadannya tinggal beberapa hari karena halangan rutinnya. Nanti tanggal 2 Syawal, tanggal 1 Syawal kita Idul Fitri, haram untuk berpuasa. Bisa mulai berpuasa itu pada tanggal 2 Syawal. Ketika ada puasa Ramadannya tinggal 6 hari misalnya, maka yang harus dia kerjakan duluan adalah mengqadha atau mengganti puasa Ramadan yang tinggal itu. Ada 2 teknis atau pendapat dari ulama tentang mengqadha, mengganti puasa ini. Yang pertama dan ini yang paling afdal, dia kerjakan dulu puasa ganti sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan. Misal tinggal puasa Ramadannya 6 hari, maka mulai tanggal 2 Syawal dia kerjakan puasa qadha, puasa ganti 6 hari. Lalu setelah itu dia tambah dengan puasa Syawal 6 hari. Berarti dia berpuasa 12 hari. Namun pendapat yang kedua mengatakan, ketika puasa Ramadannya misalnya tinggal 6 hari, lalu dari tanggal 2 Syawal dia hanya berpuasa 6 hari saja. Dan niatnya adalah niat qadha, niat mengganti. Dan setelah itu tak ada lagi dia lanjutkan dengan puasa 6 secara khusus. Maka dengan dia melakukan puasa ganti di bulan Syawal, maka dia juga dianggap telah melakukan puasa 6. Jadi puasanya hanya 6 hari dan niatnya cukup niat qadha atau niat ganti saja. Jadi ada 2. Yang paling bagus itu puasa qadha dia dulu, baru dia tambah dengan puasa Syawal 6 hari. Yang kedua, dia hanya puasa qadha saja, puasa ganti saja, dan kebetulan
6 hari pula. Setelah itu dia tak ada lagi menambah puasa 6 secara khusus. Itu juga dianggap dia telah melakukan puasa 6 karena melakukan puasa ganti di bulan Syawal. Silahkan pilih dua cara ini. Kalau mau yang terbaik, yang paling bagus itu yang pertama. Ya, tapi yakin saya dari dua cara ini banyak memilih cara yang kedua. Ya, nah, separuh bedanya Pak Ustadz katanya. Baguslah kedua lagi katanya. Tapi ibu-ibu kalau ingin yang terbaik itu adalah yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah dia sempurnakan puasa Ramadan, lalu Allah gerakkan lagi hatinya untuk melakukan puasa 6, maka ini insya Allah tanda amal atau puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bisa pastikan Bapak Ibu, apakah amal yang sekian banyak telah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tak bisa kita pastikan. Kapan pastinya? Kapan ketahuannya? Nanti ketika kita menerima catatan amal kita di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, di hari kemudian nanti ada sekelompok orang yang disebut sebagai orang yang failit, orang yang bangkrut. Seperti apa orang yang bangkrut ni Pak Ustaz? Orang yang merasa sudah banyak simpanan pahala dari amal yang dia kerjakan sewaktu di dunia, tetapi nanti di akhirat mereka tak ada menerima pahala itu. Mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mana pahala puasa kami? Mana pahala baca Quran kami? Mana pahala haji dan umrah kami?" dan lain-lain. Dikatakan kepada mereka, "Kalian melakukan semua amal itu bukan karena saya," kata Allah, "tapi karena mengharap pujian manusia. Riya, beramal tidak karena Allah." Maka bahaya riya ini Bapak Ibu. Orang yang failit inilah dia. Orang yang merasa sudah banyak simpanan pahala, tapi ternyata di akhirat pahala itu tidak diberikan kepada mereka karena tidak ikhlas ketika melakukan amal itu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab, salah satu kitab fikih yang cukup populer dalam kalangan mazhab Syafi'i, nama kitabnya adalah Kifayatul Akhyar, karangan Imam Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, hidup pada abad ke-9 Hijriah atau pada tahun 900-an Hijriah. Satu yang beliau bahas dalam kitabnya adalah tentang Kitabus Siyami, kitab puasa. Ketika disebut kitab puasa, ini artinya adalah pembahasan tentang puasa, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah puasa. Karena ilmu tentang puasa ini tidak hanya kita perlukan di bulan Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan ketika kita melakukan puasa sunat. Khusus untuk puasa Ramadan, kata musannif, kata penulis kitab, kata ulama, wa syaraitu wujubi shaumi salasatu asya'a, dan syarat wajib puasa itu ada 3. Apabila 3 syarat ini lengkap pada diri seseorang, maka dia wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Islam dia. Yang kedua, balik dia. Balik artinya sampai batas tertentu di mana seseorang itu dikatakan mukallaf, dibebani dengan kewajiban-kewajiban dalam agama. Seorang laki-laki setelah dia bermimpi, mimpi basah kata orang. Seorang perempuan dikatakan balighah. Jadi kalau laki-laki balik, perempuan balighah. Dalam bahasa Arab dibedakan menyebut laki-laki dan perempuan. Perempuan biasanya ditambah dengan ta marbutah. Balik, balighah. Muballigh, muballighah. Ustaz, ustazah. Da'i, da'iyah. Begitu kayanya bahasa Arab ini. Beda dengan bahasa kita. Bahasa kita menyebut kamu laki-laki dan kamu perempuan sama saja. Kamu Rudi, kamu Rani, sama kamu. Dalam bahasa Arab dibedakan. Untuk laki-laki anta, anta Ahmad. Untuk perempuan anti, anti Fatimah. Untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti.
Ya, dibedakan. Begitulah kayanya bahasa Arab ini. Dan hanya dua saja. Karena jenis manusia ini hanya dua saja. Laki-laki satu, anta. Perempuan satu, anti. Tak ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga mungkin antu. Dan itu tak ada. Maka bencong banci itu, hukum yang berlaku bagi dia, tengok jenis kelaminnya. Kalau dia terlahir laki-laki, maka hukum yang berlaku bagi dia adalah laki-laki. Dia laki-laki Pak Ustaz, tapi jiwanya perempuan, bawaannya melambai aja. Tak boleh hukum yang berlaku bagi dia ni perempuan Pak Ustaz, tak boleh. Allah tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Jangan kebablasan kita mengatakan ini adalah hak asasi manusia. Dari lahir dia memang sudah seperti ini Pak Ustaz. Ini penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan. Asal kita cepat tanggap. Maka kita orang tua, terutama ibu-ibu yang paling dekat dengan anak atau cucu, maka permainan anak atau cucu kita tolong disesuaikan dengan jenisnya. Anak atau cucu laki-laki jangan dibiasakan main boneka, melambai dan nanti kacau kita. Ya. Syarat yang pertama wajib puasa Islam, yang kedua balik atau balighah. Balighahnya seorang perempuan apabila dia telah haid menstruasi. Yang ketiga berakal. Berakal ni dalam arti sudah berfungsi akalnya, tidak anak-anak lagi. Ya, jadi kalau dia sudah berakal, dia pun wajib untuk melaksanakan puasa. Dan memang anak-anak yang kita latih untuk berpuasa ini juga anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz ni artinya yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Termasuk anak pada usia berapa sebaiknya kita latih berjamaah, solat berjamaah ke masjid ni Pak Ustaz? Anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dengan bahasa lain, anak-anak yang sudah nyambung komunikasi dengan dia. Latihlah untuk solat berjamaah ke masjid. Jangan anak-anak yang belum nyambung komunikasi. Usianya baru 2,5 tahun misalnya. Belum nyambung komunikasi. Ketika dia ribut main-main di masjid, disuruh diam oleh pak pengurus dengan isyarat. Nak, dia pun karena tak paham, dia pun gitu juga ke bapak tu. Berarti tak nyambung kan? Maka anak-anak yang sudah nyambung komunikasinya, latih untuk beribadah termasuk berjamaah ke masjid. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian wajibnya puasa itu dalilnya 3 Bapak Ibu. Yang pertama, summa wujubus shaumi sabitun bil kitabi. Wajibnya puasa itu tetap dengan Alkitab, Al-Quran dalilnya. Yang kedua dalilnya as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijma'ul ummah, kesepakatan umat khususnya para ulama. Mana dalil dari firman Allah untuk wajib berpuasa ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa yang melihat hilal, yang melihat bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Mana dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dibangun Islam ini atas 5, atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Wa zukira saumu Ramadan. Dan dari rukun Islam yang 5 itu, salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada orang yang mengingkari wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, maka dia adalah kafir. 3 dalil wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia dicap telah melakukan dosa besar. Bagaimana dengan warung-warung yang buka tapi dipagar tadi Pak Ustaz? Bagaimana hukum dalam agama orang yang melayani orang yang tidak berpuasa? Ya, tidak berpuasa dengan sengaja. Dia Islam, dia balik, dia berakal, dengan sengaja tidak berpuasa. Kita layani pula dia tidak berpuasa itu. Jawabannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man a'ana ala ma'siyatin walau bi satri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu orang lain dalam maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala,
walaupun dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka yang membantu dengan sepotong kalimat ini di mata Allah sama dengan pelaku maksiat itu. Nauzubillah. Kita bantu orang berbuat dosa, maksiat kepada Allah dengan sepotong kalimat saja, yang membantu dengan sepotong kalimat ini dianggap sama dengan pelaku maksiat itu. Nauzubillah. Mau merampok dia, bertanya dia ke kita, "Pak, saya mau merampok nih. Mana rumah orang paling kaya di sini?" Kita tunjuk, tu. Ya nak? Atas petunjuk kita ini dia merampok, mencuri. Maka si perampok dengan kita yang membantu dosanya sama. Melayani orang tidak berpuasa, ini lebih dari sekedar sepotong kalimat. Maka ini tak boleh kita anggap hal yang biasa. Jangan salah dalil. Amalkan masing-masing Pak Ustaz. Dosakan masing-masing Pak Ustaz. Ditanggung sendiri-sendiri. Ini salah. Ya, lakum dinukum waliyadin itu untuk kita terhadap orang non-Islam. Kemudian wajibnya puasa itu tadi Muslim, balik, berakal, qadir satu lagi. Qadir artinya mampu untuk berpuasa, kuat dia. Fala yajibu 'alal kafiril asli. Maka tidak wajib puasa itu atas orang kafir asli. Kenapa? Li'annahu la yasihhu minhu. Karena puasa itu tidak sah dari orang kafir. Kenapa tidak sah puasa dari orang kafir? Iz laisa huwa min ahlil ibadah. Karena orang kafir itu tidak merupakan ahli ibadah. Misalnya ada saudara kita non-muslim, satu tempat kerja dengan kita kebanyakan orang Islam. Lalu kata pimpinan, besok kita buka bersama. Tempatnya di sana, jam sekian sudah harus kumpul. Lalu kata saudara kita non-muslim ni, aku puasalah besok katanya. Tak enak pula pergi makan aja ke sana. Kalau ada yang berencana seperti itu, dia katakan ke dia, bro, percuma aja. Ya nak, tak ada gunanya, buat capek aja. Tidak sah ibadah dari orang kafir. Sama dengan ada jamaah bertanya, daerah Rumbai, Ustaz, ya, kami ini hidup berdampingan dengan kebanyakan orang-orang non-muslim. Kami hidup berdampingan secara baik. Sampai ketika kami berkurban Pak Ustaz, mereka pun ingin ikut berkurban. Ingin mengantarkan hewan ke panitia kurban. Boleh kami terima hewannya ni Pak Ustaz? Bapak tengok dulu hewan yang diantarnya itu apa jenisnya. Selagi kambing atau sapi, terimalah. Tapi kalau BABI yang diantaranya Pak, jangan Bapak terima. Satu juz pun Bapak baca sebelum menyembelih itu, tak halal dia. Tapi kalau kambing, sapi, silahkan. Ya. Jadi itu kurban juga namanya Pak Ustaz? Tidak. Itu pemberian biasa saja. Ya. Sembelih. Kita yang menyembelih. Jangan dia suruh menyembelih. Ini suruhnya Pak Huta Barat tu menyembelih. Lai, sembelih ni. Ya nak? Jangan kita menyembelih. Karena menyembelih ini yang syariat sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya nak? Lalu Pak Ustaz, mereka pun ingin ikut pula bersih-bersihkan, menguliti, membersihkan daging, mencincang tulang ni. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Itu tidak ritual lagi. Ya nak? Itu sifatnya sosial saja. Boleh mereka ikut. Karena jasad tangan mereka itu tidak najis secara hakikat. Yang tak benar itu adalah keyakinan mereka yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastikan peralatan yang mereka pakai itu kita yang sediakan. Pisau, parang, kampak segala macam kita yang sediakan. Jangan pisau dari dia, entah habis motong apa dia kita tak tahu. Ya, jadi itu ibadah tidak sah dari orang kafir karena orang kafir itu tidak termasuk ahli ibadah. Wa kadza la yajibu 'ala as-sabi. Dan seperti ini tidak wajib puasa itu atas anak-anak. Anak-anak tak wajib puasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ada kita orang tua melatih anak-anak yang belum balik, masih usia 6 tahun. Ya, kita latih puasa. Bagaimana Pak Ustaz? Sah puasanya? Sah kalau lengkap rukunnya. Ya, ada pahala insya-Allah Pak Ustaz? Ada insya-Allah, dan kebaikan anak yang soleh ini didapat oleh orang tuanya. Tapi ingat, kita mendidik puasa kepada anak dengan ilmu. Ya, rukun puasa itu kita ajarkan. Banyak kita orang tua mendidik anak untuk puasa, fokus kita apa? Nak, puasa tak boleh makan, tak boleh minum dari subuh sampai maghrib nanti. Ada yang kadang terlupakan oleh kita. Apa dia?
mengajarkan anak untuk memasang niat puasa. Niat puasa ni rukun. Ajarkan dia memasang niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ajarkan itu. Niat ini adalah rukun, ya. Ada mungkin kita yang juga mendidik anak untuk berpuasa setengah hari sampai jam 12, sampai azan zuhur, ya. Ini baru belajar puasa namanya, belum puasa. Puasa itu sampai maghrib. Tak, bukan dalam hitungan sekian jam, tidak. Kalau sampai jam 12 itu baru belajar puasa. Maka anak-anak kalau ditanya berapa hari tinggal puasanya, nak? 6 hari setengah Pak Ustaz katanya. Pakai setengah itu dia gabungkan. Ya, kita orang dewasa tidak begitu. Ibu-ibu 1 jam menjelang berbuka batal puasanya. Datang halangan rutin. Sayang betul Pak Ustaz. Sejam lagi Pak Ustaz batal. Ya, 1 hari itu batal. Ganti 1 hari besok. Jangan 1 jam aja diganti. Tak ada puasa 1 jam. Ya nak? Maka ini. Jadi puasa kalau sampai jam 12 itu baru belajar puasa. Ya. Kemudian wal majnun, tidak wajib puasa itu atas orang gila. Nah, orang gila tak wajib puasa dan dia tidak berpuasa tak berdosa. Jadi kalau ada kita tak mau puasa dan tak mau pula berdosa, ada caranya. Jadilah orang gila. Ya nah, orang gila tidak berpuasa, tidak berdosa, tapi ia gila. Kenapa tidak wajib puasa atas anak-anak, tak wajib puasa atas orang gila? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena itu dari 3 orang. Apa maksud pena diangkat? Tidak dicatat oleh malaikat ketika 3 orang ini mengabaikan kewajiban dalam agama. Yang pertama as-sabi, anak-anak sampai dia balik. Yang kedua wal majnun, orang gila sampai dia sembuh. Bisa sembuh orang gila ni Pak Ustaz? Bisa. Di zaman Nabi ada orang gila diruqyah oleh sahabat. Dia bacakan Al-Fatihah 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Dia lakukan itu selama 3 hari. Selesai baca Al-Fatihah waladdallin, dia tiupkan ke orang gila itu. Sembuh dia. Ya nak? Sampai orang itu mau memberikan upah kepada orang yang meruqyah ini. Boleh kita praktekkan ini? Kita amalkan? Boleh. Kalau ada orang gila ruqyah dengan Al-Fatihah. Bertambah gilo dia Pak Ustaz. Nah, jangan salahkan Al-Fatihahnya. Ya, kita yang harus introspeksi seperti apa keyakinan dan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diangkat pena itu wan naim, dari orang tidur sampai dia terbangun. Maka orang tidur kesiangan subuh, ya, maka tak dicatat sebagai dosa. Tapi ketika dia terbangun itu, maka tak ada hal yang harus dia pentingkan kecuali mengganti subuh yang terlewatkan itu. Itu bahasanya Bapak Ibu. Ketika kita kesiangan bangun subuh, terbangun jam 7:30, tak ada hal yang harus dia pentingkan kecuali mengganti solat subuh itu. Bukan subuh besok diganti, langsung saat itu. Ini sudahlah kesiangan, bukan mengganti solat yang dia pentingkan. Mencari sarapan. Ya nak, katupek lontong gulai paku yang terbayang oleh dia. Ya nak, ganti solat subuh ni dulu, baru yang lain. Inilah kajian kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya untuk menjadi pedoman bagi kita khusus tentang ibadah puasa. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.